Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung saja ke materinya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Coba anak-anak masih ingat tidak bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang Pancasilanya apa anak-anak? Ya, lambangnya padi dan kapas. Nah, anak-anak, contoh butir pengamalan sila kelima yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, kalau anak-anak boros berarti anak-anak tidak mengamalkan Pancasila sila kelima. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada anak yang sedang tertidur. Nah, anak ini tertidur tapi menyalakan kedua lampu, lampu yang di atas sama lampu belajar. Kemudian anak ini menyalakan radio, lalu menyalakan TV, lalu menyalakan keran air. Berarti anak ini melakukan pemborosan energi anak-anak. Nah, anak-anak, perilaku anak pada gambar ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan anak-anak. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup anak-anak. Anak-anak, tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, di sini ada perilaku pemborosan dan saran untuk perbaikannya. Yang pertama, misalnya perilaku pemborosannya bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, anak-anak bisa memberikan saran perbaikannya seperti ini. Bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Lalu yang kedua, menyalakan televisi namun tidak ditonton karena asyik bermain. Nah, saran perbaikannya, saat sedang bermain, sebaiknya televisi dimatikan anak-anak. Lanjut, yang ketiga, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Nah, saran apa nih yang harus dilakukan? Nah, sarannya sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja anak-anak. Kemudian lanjut ke nomor 4. Membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Nah, sarannya sebaiknya keran air itu dimatikan saat tidak digunakan. Selanjutnya, menyalakan radio namun tidak didengarkan. Nah, sarannya sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. Yang terakhir, menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Nah, sarannya itu sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Nah, ini adalah perilaku pemborosan dan saran yang harus diperbaiki. Nah, anak-anak, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut ini. Nah, anak-anak nanti diceritakan berdasarkan gambar ini, anak-anak. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Nah, anak-anak tadi membuat cerita tentang gambar tadi dengan kata-kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan,
kewajiban listrik, dan energi alternatif. Nah, di sini Ibu akan cerita berdasarkan contoh gambar tadi anak-anak. Sebagai anggota masyarakat, seharusnya Budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, yang merupakan salah satu energi alternatif. Budi sedang asyik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun, Budi juga menyalakan lampu belajar walau sedang tidak belajar. Budi juga menyalakan televisi, menyalakan radio, menyalakan kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan anak-anak. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Budi ini tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik anak-anak. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi ini telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, hemat energi listrik ini merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, itu tadi ya anak-anak contoh ceritanya. Nah, anak-anak bisa membuat cerita dengan bahasamu sendiri.